Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah sakit yang perlu kamu waspadai di bulan Mei ini. Kira-kira apa yang harus kamu waspadai? Dan ini bisa terjadi pada dirimu ataupun keluarga ya, dalam tanda kutip mungkin nanti kamu yang akhirnya sakit karena mereka, tertular karena mereka ataupun bagaimana ya. Ini diwaspadai aja karena ini bisa untukmu dan untuk keluarga juga ya, dimana akhirnya kamu juga sakit karena mengurusi mereka yang sakit ya. Jadi dari sini kita belajar untuk bisa lebih tenangkan diri dan lebih menjaga kesehatan ya, dari kesehatan fisik, mental, dan kebersihan tubuh dan apapun yang kita konsumsi ya. Kira-kira bagaimana lebih jelasnya nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Untuk lebih waspada aja, untuk lebih berhati-hati, bukan untuk menakut-nakuti atau apapun ya, tidak. Tetapi ini lebih ke mengingatkan ya. Jadi kalau kita berpikiran positif, pasti hidup kita lebih tenang, nyaman, damai. Tapi kalau kita selalu dipenuhi dengan rasa takut dan tanpa kehati-hatian, kewaspadaan ya, harus jadi bijaksana supaya hidup kalian lebih tenang ya. Kalau tidak ya jangan sampai penyakit ini yang akhirnya datang kepada kamu ya. Ini adalah pesan semesta untukmu ya, dimana waspada ya, dimana penyakit ini mungkin akan terjadi. Kira-kira penyakit apa saja? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu dimana tentang sakit di bulan Mei ini. Dan ini energi general ya, jadi mungkin banyak penyakit saya ambil energinya yang tinggi ya. Jadi tidak semua akan kamu dapat, tapi mungkin 1-2 ataupun mungkin sudah kamu rasakan saat ini gejala-gejalanya ya. Oke. Jadi pola makan, pola tidur ya, dan kebersihan dari makanan dan tubuh ya diperhatikan. Oke, di sini ada Five of Pentacles, ada Ace of Cups, ada Death, ada juga Seven of Pentacles. Wow, ini kita bicara dari atas dulu ya. Atas, tengah, dan bawah kaki ya. Dari atas ini sakit kepala, sakit, ada migrain ya, terus juga vertigo ya. Mungkin kamu kemarin pokoknya oleng lah ya. Wah, ini oleng nih bahaya nih ya. Kalau oleng istirahat ya. Saya juga lihat di sini kurang darah sehingga kamu sering pusing ya. Terus juga apa dibilangnya di sini flu juga, akhirnya sakit kepala. Terus juga ada alergi debu ya, bisa dari kamu mencium debu ya, di rumah banyak debu ya, menghirup debu ya, gatal langsung hidung kamu, atau mata kamu gatal, atau telinga kamu gatal. Nah, ini yang biasa pakai headset juga tuh telinga gatal ini ya. Jadi dibersihkan dulu semuanya. Mata juga gatal ya, atau lelah, atau mengantuk ya, atau mata merah. Nah, ini hati-hati ya. Mungkin kamu sering lihat HP, scroll akhirnya pusing ya, ataupun terlalu lama menatap layar HP atau laptop ya tanpa
sadar sinar UV-nya itu ultraviolet ataupun apapun yang sinar-sinarnya itu ya. Radiasi laptop, radiasi macam-macam ya. Ini pun radiasi matahari juga ya. Makanya ada beberapa yang sudah silau kalau lihat terang ya. Jadi pakai kacamata yang ribbon ya. Kalau di luar itu ribbon, kalau di dalam ya warna putih gitu. Apa itu? Lensa apa itu? Mikrofonik atau apa itu? Nah, itu mungkin solusinya seperti gitu. Ya. Karena saya lihat di sini ada mata ya pokoknya intinya mata itu sensitif dengan cahaya ya, entah cahaya HP, cahaya laptop ataupun cahaya matahari ya. Oke, berikutnya di sini ada Seven of Cups. Ada The Devil. Ada Three of Pentacles. Wow. Oke, radang, batuk, ya, terus sering ngantuk, ya. Ini sering ngantuk tapi tidurnya nggak nyenyak karena pikirannya jalan pada saat tidur. Jadi raganya tidur, pikirannya tidak tidur. Jadi bangun kok serasa masih ngantuk, ya. Ini apalagi kalau bicara tentang kolesterol, ngantuk-ngantuk terus, ya. Nah ini, jadi pola makan dijaga, ya. Berikutnya sakit pada tenggorokan, ada radang, ada amandel, dan sakit gigi dan gusi bengkak. Wah, tuh ya. Jadi ya perhatikan makan, jangan gorengan, jangan yang berminyak-minyak. Terus rajin gosok gigi ya. Terus kalau gigi udah lubang ya dicopot aja, atau kalau tidak ya ditambal ya, pergi ke dokter gigi gitu. Atau kalau tidak ya nggak mau repot ya cabut. Ngapain kita mau menyiksa diri ya, ibaratkan yang sudah busuk itu ngapain mau disimpan-simpan ya, itu akhirnya membuat susah sendiri. Sama kan seperti sampah di rumah, di rumahmu tuh sampah itu ngapain disimpan, dibuang. Logikanya kan gitu. Kalau ada penyakit disembuhkan, kalau tidak bisa disembuhkan ya cabut, buang. Intinya kan gitu. Ngapain mau gigi busuk disimpan-simpan atau tidak? Kalau mau diperbaiki ya pergi ke dokter. Kalau nggak mau repot ya cabut. Kan semua itu pilihan. Tinggal kamu pilih yang mana. Tapi menurut saya mendingan cabut. Tapi nggak estetik Kak Ica, ya sudah tambal. Tapi kan perawatan terus. Nggak mungkin tambal habis itu besok udah pasti 6 bulan, setahun ya ini lagi diperiksa lagi gitu demi kenyamanan. Tapi kalau nggak mau repot ya cabut. Intinya kan gitu. Semua kan pilihan. Semua ada pada kamu ya. Oke, itu yang bagian kepala. Kita langsung lihat lagi ke bagian tengah ini ya. Ada Five of Cups, ada Five of Sword, ada King of Sword, ada The Emperor. Oke. Ya tadi ya, kolesterol bagian punggung ya, pundak itu sakit, nyeri di situ ya saya lihatnya. Masuk angin, cepat masuk angin ya, terus juga pundak sakit, bagian leher bawah sakit ya. Apa ya kalau dibilang? Ya pokoknya intinya nyeri-nyeri aja di bagian persendian bagian tulang punggung gitu ya, dengan tulang lengan ya. Terus juga sakit pinggul, sakit pinggang. Ya, ini banyak duduk nih soalnya, ataupun kurang minum air putih ya. Terus bagian di depannya saya merasakan energinya asam lambung, mah ya, nggak bisa makan pedas ya, nggak usah, jangan dipaksakan makan pedas. Terus kolesterol, terus sesak kayak di jantung tuh, kayak kok saya bernafasnya hosa gitu. Nah ini jadi banyak istirahat dan banyak olahraga juga ya. Kayak macam kok sesak nafas gitu ya. Dan jantung suka kayak berdebar ya, kencang. Ini yang lebih banyak minum kopi sih kalau jantung berdebar ya, terlalu banyak minum kopi sehingga jantungnya memompa cepat. Ataupun terlalu hosa, lemaknya terlalu banyak ya, harus bisa obesitas kayak gitu ya. Jadi banyak olahraga ya. Maaf agak berisik ya. Oke, berikutnya di sini ada Nine of Pentacles, ada Three of Cups, ada juga sabar ya, kartunya licin. Ada The Hermit, ada Temperance, dan
ada Eight of Wands. Wow. Oke, di sini untuk bagian kaki nggak terlalu banyak ya, paling cuman kesemutan, pegel-pegel bagian betis, terus lutut juga kayak mungkin geseleo atau ya mungkin persendiannya ya, kalau jalan sakit di situ kalau sudah yang agak tua ya. Tapi kalau kalian yang paling banyak saya lihat bagian kaki itu adalah bagian betis yang pegel-pegel ya, mungkin banyak gerak ataupun tidak gerak. Jadi kalau terlalu banyak bergerak juga nggak bagus, tidak bergerak sama sekali juga nggak bagus, karena ingat jantung keduamu itu adalah di betis ya. Jadi ya bagus sih kalau macam contoh banyak gerak baru pegel ya, berarti kan bagus gitu. Tapi kalau nggak gerak baru pegel, ini yang bahaya ya. Tapi ini yang terjadi paling banyak ini nggak nggak gerak tapi pegel ya, karena terlalu banyak duduk, aliran darahnya nggak lancar ya. Nah itu terus kesemutan aja sih saya lihatnya ya. Untuk bagian kaki nggak terlalu ya, paling cuman engkel ya, yang mana mungkin kurang gerak aja sih. Nah itu dengan otot lutut ya dan betis ya, itu sih nggak terlalu banyak. Yang paling banyak itu adalah di bagian kepala dengan bagian badan tengah ya, pinggul ke atas ya, pokoknya pinggul ke atas itu yang sakit-sakit. Jadi banyak makan buah, makanya banyak juga makan sayur ya, kurangi lemak, terus banyak olahraga, dan yang paling utama adalah tidur istirahat yang cukup. Tidur bener, bukan tidur pikirannya jalan, ujung-ujungnya bangun kok pegel-pegel ya, kok bangun kok saya masih ngantuk ya. Ini yang terjadi ya. Jadi kalau tidur beneran ya. Kak Ica nggak bisa tidur, saya sudah tidur Kak Ica, tapi pikiranku besok mau meeting, besok bos datang, besok banyak tugas yang harus saya lakukan, wah besok ini ditagi-tagi pinjaman. Ya itu urusan kamu, kan saya cuma hanya memberikan masukan dari semesta, juga dari energi kartu tarot, di mana ya kamu kalau untuk bisa dapat sehat ya, di mana harus fisik dan mentalmu harus up ya, supaya penyakit ini juga bisa diatasi. Kalau kamu minum obat terus tapi dari dalamnya tidak disembuhkan, yaitu dari fisik dan mentalmu, ya sama saja kamu hanya membuat orang kaya dan akhirnya membuat kamu tambah sakit karena terkontaminasi dengan kimia dari obat itu. Nah ini hati-hati ya. Jadi penyakit atau obat yang paling mujarab itu adalah dari dalam diri. Dia itu apa? Ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Tubuh itu akan merespon dengan sendirinya. Jadi kalau kondisi kamu lagi tidak baik-baik saja, ya berarti ada sesuatu yang salah pada dirimu. Perbaiki dari dalam, bukan dari luar ya. Dan ini tidak semua akan kamu dapatkan, cuman beberapa, tapi ya itu lebih berhati-hati ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, penuh sukacita dan bahagia, dan sehat pun dapat untukmu. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.